warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kenapa ada gagasan hajian tidak harus di bulan Dzulhijjah? Karena teman-teman JIL, Jaringan Islam Liberal, melihat hampir setiap haji selalu banyak yang meninggal dunia. Korban yang menunaikan ibadah haji itu makin tahun makin banyak. Maka dalam pandangan mereka, kenapa umat Islam ini lupa terhadap Al-Quran? Sebab di dalam Al-Quran, durasi untuk haji itu muasa. Waktunya luas. Firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumatun. Haji itu kan bisa dikerjakan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Oke lah, yang sudah disepakati 3 bulan, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau setiap bulan itu usianya 30 hari, durasi yang disiapkan untuk haji itu kan 90 hari. Lah selama ini umat Islam menunaikan haji itu bergantung kepada hadis. Dan menurut hadis, hajian itu hanya beberapa hari saja. Bisa 5 hari, bahkan 6 hari. Tergantung mau nafar awal atau nafar sari. Tanggal 8 Tarwiyah ke Mina, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah lempar jumrah, nyembelih kurban, ifadah, mabit di Mina, hari-hari tasyrik, lempar jumrah. Yang ini nafar awal 2 hari saja boleh, yang ini nafar sani 3 hari juga boleh. Sehingga hanya berkisar 5 sampai 6 hari. Dalam pandangan mereka karena sempitnya waktu, maka sunatullah banyak terjadi desakan, sehingga berdampak banyak yang meninggal dunia. Sekiranya ibadah haji itu di-shift 3 kali. Shift yang pertama di bulan Syawal. Shift yang kedua di bulan Dzulqa'dah. Shift yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Enak. Mungkin kita bangsa Indonesia yang biasanya menunggu sampai 30 tahun. Hari ini daftar, besok sudah bisa pergi haji.
Karena semua kuota diambil oleh orang Indonesia. Negara-negara lain tidak ada yang hajian di bulan Syawal, tidak ada yang hajian di bulan Dzul Qa'dah. Mereka hajiannya di bulan Dzul Hijjah. Bagaimana terkait dengan hadis itu? Ya sudah, karena Rasul itu hajiannya hidup sekali, kita bawa aja itu waktu yang afdol. Waktu yang diyakini utama dan tidak menutup kemungkinan waktu yang lain. Itu polanya betul. Dasar orang cerdas lah gitu. Masya Allah, Bapak Ibu berhadapan tawaran seperti ini, satu sisi memang menarik, sangat rasional. Sisi yang lain pasti bermasalah. Makanya kalau kita ingin diskusi tentang haji, mohon maaf, bukan haji tok. Haji itu adalah paket, yakni haji dan umrah. Sesuai dengan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau kita ngobrol tentang haji, jangan lupa haji itu paket antara haji dan umrah. Mau umrah dulu tuntas, kemudian haji, boleh atau tidak? Boleh, namanya haji tamattu. Atau dibalik, ihramnya untuk haji dulu, setelah itu baru umrah. Boleh atau tidak? Boleh. Hajinya namanya haji ifrad. Atau ihram ini untuk niat haji dan umrah nanti dikenal dengan haji qiran. Harus begitu, apalagi kalau menggunakan hadis. Kita tanya kepada Rasul waktu haji wada, ya Rasul, apakah umrah ini masuk haji untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Dijawab oleh Rasul, dakhalatil umrah ilal haji ila yaumil qiyamah. Jadi ibadah umrah itu masuk dalam ibadah haji sampai besok di hari kiamat. Gitu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kita umrah di bulan Ramadan. Yang bulan ini, Masya Allah kata Rasul, al-umrah fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Yang umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama aku, kata Rasul. Mulianya Masya Allah. Pertanyaannya, boleh tidak dijadikan paket haji? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita jalani umroh bukan di bulan-bulan haji. Tapi datang bulan Syawal, kita umroh. Umroh ini kita jadikan paket haji. Boleh apa tidak? Boleh. Walaupun fadilahnya tidak seperti umroh di bulan Ramadan. Kenapa boleh? Karena sudah masuk bulan-bulan haji. Hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan bangsa Indonesia umroh hajinya itu di bulan Dzul Qa'dah. Kenapa? Karena banyaknya jamaah yang harus diberangkatkan sebelum hari H, sebelum datangnya musim haji. Sehingga di tengah-tengah Dzul Qa'dah ini
sudah jamaah kita diberangkatkan menuju Saudi Arabia untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Tidak apa-apa karena sudah masuk bulan-bulan haji. Muncul pertanyaan, Ustaz, datang bulan Syawal, entah tanggal 1, entah tanggal 2, entah tanggal 3, sudah masuk bulan-bulan haji. Saya menggunakan ihram. Ihram ini sampai di mikot, entah Bi'ir Ali, entah Yalamlam, entah Qadrul Manazil, entah Jirona. Bukan untuk umroh, tetapi untuk haji. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Sudah masuk bulan-bulan haji. Tapi tidak boleh tahallul sampai nanti tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Sesuai dengan pesan Allah, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillahu. Itu mungkin ihram ini untuk haji ifrad, atau mungkin ihram ini untuk haji qiran. Tidak ada kontradiksi Quran hadis. Saling melengkapi, saling menjelaskan. Gimana Ustadz kalau kita format ulang? Apanya yang diformat? Syariatnya. Gimana mau formatnya? Gini aja, tanggal 1 Syawal kita format wukuf di Arafah. Tanggal 2 Syawal kita lempar jumrah. Ngapain? Menunggu sampai tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Kan enak, cepat. Nanti shift yang kedua, 1 Dzulqa'dah wukuf di Arafah, 2 Dzul Hijjah lempar jumrah, nyembelih kurban. Kalau syariat diatur sedemikian, ada dampaknya. Teman-teman tanggal 1 Syawal wukuf di Arafah, gelombang 1. Umat sedunia menikmati puasa Arafah. Kalau gitu puasa Arafah jatuh tanggal berapa? 1 Syawal. Padahal boleh enggak puasa tanggal 1 Syawal? Enggak boleh. Benturan lagi. Inilah kalau hukum diformat pakai nalar. Kelihatannya hebat, tapi penuh dengan masalah. Nanti tanggal 2 Syawal lempar jumrah, nyembelih kurban. Umat sedunia menikmati hari raya Idul Adha. Itu untuk shift yang pertama. Shift yang kedua, 1 Dzulqa'dah wukuf di Arafah, umat sedunia melaksanakan puasa Arafah. Jatuh tanggal berapa? 1 Dzulqa'dah. 2 Dzulqa'dah lempar jumrah, nyembelih kurban, umat sedunia menikmati hari raya Idul Adha. Nanti shift yang ketiga begitu, enak mubalek. Karena shiftnya 3 kali, ceramahnya 3 kali. Yang kasihan, waduh panitianya itu. Tidak mungkin syariat ini diatur oleh nalar, itu tidak mungkin. Itu belum kita berhadapan dengan hadis. Hadis yang lain apa dawuh Kanjeng Nabi? Al-hajju Arafah. Inti daripada haji adalah wukuf di Arafah. Bukan hanya wukufnya yang bermasalah.
Sampai waktunya pun sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan waktunya? Tanggal 9 ketika kita ini tarwiyah, tanggal 9, tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 habis zuhur kita mulai wukuf sampai tenggelamnya matahari. Waktunya sudah ditentukan. Dene ada udzur, ada rukhsah. Andaikan tidak bisa menjalani waktu ini sampai di Arafah sebelum fajar, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu batas maksimalnya. Jangankan ditunda bulan, ditunda harinya saja tidak bisa. Apalagi ditunda bulannya. Inilah kalau kita bicara syariat lepas dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin bebas lah. Kita anggap hadis itu kurang gimana lah. Enggak. Hadis itu pendamping Al-Quran. Wah, enak kalau kita diskusi. Sehingga tidak mungkin teman-teman untuk merombak waktu pelaksanaan haji. Bagaimanapun wukufnya harus jatuh pada waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pemikiran kita, kalau gini terus, gimana kalau nanti banyak yang wafat? Masya Allah. Kalau terjadi bencana seperti ini, tolong jangan disalahkan syariatnya. Kita yang menjalani syariat yang harus introspeksi, harus mawas diri. Itu yang harus dipetani. Bukan syariatnya yang direvisi. Pelaku syariat itu yang harus tahu diri. Kemarin kita sudah jelaskan perjalanan haji Rasul. Masya Allah. Setelah wukuf di Arafah, maghrib langsung berangkat ke Musdalifah. Mabit bermalam di Musdalifah. Tapi tengah malam Rasul mengizinkan orang-orang yang lemah untuk mendahului ke Mina, cuma diwanti-wanti. Jangan sampai di Mina langsung lempar jumroh. Tunggu sholat subuh dulu, baru silakan lempar jumroh. Itu pesan Rasul. Ya maklumlah ibu bapak, antara Musdalifah dengan Mina itu kan tinggal 5 kilo. Andai kan jalan kaki 5 kilo nggak sampai 1 jam, nggak sampai. Berangkat misalnya jam 11 atau jam 12, portal sudah dibuka, kemudian jam 1 lah atau jam 2 lah sampai di Mina. Istirahat dulu, tunggu sholat subuh, baru lempar jumroh. Saat orang-orang yang tidak kuat lempar jumroh, yang kuat masih bersama Rasul di Musdalifah. Sampai subuh, kita diajak sholat subuh oleh Rasul di Musdalifah. Kita diajak Rasul wukuf yang kedua di Masy'aril Haram. Ini kan safe. Teman-teman yang lemah silahkan lempar dulu. Kami yang kuat-kuat masih ada di Musdalifah, masih wukuf yang kedua. Bedanya kita dengan masyarakat jahiliyah, mereka dari Musdalifah setelah terbitnya matahari, kita tidak. Saat bayar
sebelum matahari terbit. Diprediksi teman-teman yang lemah sudah selesai, kita baru datang di Mina. Itu sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa syariatnya yang disalahkan? Maka kalau kita nanti di jadwal Indonesia jam sekian, jangan marah. Karena itu memang ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu sisi. Sisi yang lain, kemarin kita jelaskan, lempar jumroh, filosofinya balang setan, betul. Tapi jangan pikiran yang jalan. Sehingga setan dibalang pakai kerikil kecil yang enggak tedas. Sehingga pikiran yang jalan bukan kerikil yang dilemparkan, perongkalan yang dilemparkan. Kalau Rasul ngasih contoh, lempar itu supaya tenang, tumak nina. Kita enggak. Lemparnya dengan penuh emosi. Yang dibalangkan itu sudah namanya batuan besar, melemparnya itu dengan emosi. Bismillah, Allah millati Rasulillah, Allahu Akbar. Yang kena bukan jumrohnya, kepala teman kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi dulu itu tempat yang namanya pelemparan kayak cagak begini ini, segi 4 dulu. Sekarang sudah berubah seperti layar. Itu pun kalau tidak hati-hati bisa mencelat mengenai sasaran orang lain. Ini ibadat bukan pakai tuntunan, tapi pakai hawa nafsu. Dampaknya Anda merasa nikmat, orang lain bisa menjadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Kapan ya di dalam ibadat kita yang menjalani ibadat dapat kenikmatan, orang lain kecipratan dapat rahmat. Itu baru ajaran yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala sesuatu Islam itu mengajarkan kesederhanaan. Walaupun yang kita lempar itu iblis, tetap dilempar dengan hasad, batuan kecil yang bisa dipegang oleh 2 jari. Lemparnya pun dengan tenang, dengan tumak nih. Nah, kalau ini yang terjadi, andaikan kena kepala teman kita, paling ya pusing itu aja. Enggak sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika lempar saya terangkan kemarin dulu, Masya Allah, berhadapan dengan teman-teman Arab, klimaks kemurkaannya itu ditunjukkan dengan melempar dengan pakai alas kaki. Maka yang namanya sandal itu dilemparkan ke jumroh. Berapa truk sandal yang ada di jumroh itu. Gratis, monggo sampai ambil. Tapi yang ngono, sisian kabeh gitu. Masya Allah. Itu. Berbeda dengan Afrika, klimaks kemurkaan mereka melempar setan itu bukan pakai batu, tapi pakai tongkat. Dari Arafah kayak dipakai teken gitu. Bareng ketika kelihat iblisnya, waduh, dilemparkan sampai gelondang-gelondang. Berapa teman yang akhirnya jadi korban, termasuk jamaah saya. Kena pelipisnya, alhamdulillah di situ ada ambulan yang bisa segera dievakuasi. Kalau enggak,
akan menjadi kurban akibat ulah teman kita sendiri. Jadi yang perlu dievaluasi itu bukan waktu manasik hajinya, yang perlu dievaluasi bagaimana perilaku kita di dalam menjalani syariat yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita nanti sampai pada bab selesai Rasulullah melempar jumrah, apa kata Rasul? Kerikil yang akan dilemparkan itu ditunjukkan kepada kita oleh Rasul. Kerikil yang bisa dipegang dua jari ini ditunjukkan. Biar kita itu ngikuti jejaknya Rasulullah. Habis lempar, Rasul berdoa, bilang kepada kita, khudhu anni manasikakum. Ambil contoh dari aku, kata Rasul, bagaimana kalian melaksanakan manasik haji. La taghlu fi dinikum. Ini terkait habis lempar jumrah. Jangan berlebih-lebihan kalian di dalam urusan beragama, termasuk dalam urusan melempar jumrah. Kenapa ya Rasul? Qad ahlaka man kana qablakum minal umam. Karakter berlebih-lebihan seperti itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Itu ketika habis lempar jumrah. Lupa kita terhadap bimbingan Rasul, akhirnya beribadat tidak dinaungi dengan tuntunan, beribadat dinaungi dengan pemikiran. Maka barangkali tepat karikatur yang dibuat, kalau ingin lempar jumroh ingat gambar saya ya, sesama setan, tidak usah lempar-lemparan gitu. Podo iblis bro, gak usah lempar-lemparan gitu. Masya Allah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi ketika Rasul dulu sudah mengingatkan. Hancur umat terdahulu karena berlebih-lebihan. Kita pun sekarang menjadi hancur begini gara-gara kita hulu berlebih-lebihan dalam urusan apa? Beragama. Itu jawaban terhadap pertanyaan kenapa ada tawaran hajian tidak harus di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Sudah 14 abad belum pernah ada tawaran seperti itu. Lah kok Indonesia menawarkan, ya wis ukuf-ukuf dhewe gitu. Ya wis setani balang-balangan dhewe gitu. Itu ceritanya, mudah-mudahan dengan paparan yang sederhana gini kita dapat ibrah, dapat pelajaran. Ini satu dari sekian banyak kasus karena otak kita yang dominan di dalam syariat dampaknya bukan positif tetapi negatif. Contoh saya kembangkan sedikit saja. Allah itu memang menginstruksikan fadhkurullaha dzikron katsira, benar. Yang disuruh memperbanyak itu zikirnya. Ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, bacalah wirid sebanyak-banyaknya. Tidak ada. Lah kita ini blank, tidak bisa membedakan antara zikir dengan wirid. Maka ketika Rasul memberi contoh bacaan wirid setelah sholat itu, subhanallah, 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 berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, 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 berapa kali? 33 kali.
Sederhana sekali. Mungkin kalau dikerjakan tidak sampai 1 jam. Wirid sampean pernah 1 jam? Kayaknya nggak sampai. Setengah jam juga nggak sampai. Bahkan mungkin 5 menit aja nggak sampai. Lah otak kita ini, orang yang dikiaikan masyarakat ini punya pemikiran. Loh, 33 itu biyen akeh, saiki titik gitu. Biar akeh diformat subhanallahnya tidak lagi 33 menjadi 1000 kali. Tasbihnya itu punya telinga 10. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 99, telinga 1 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 99, telinga 2 200. Sampai telinga 10, jumlahnya berapa? 1000. Dan itu caranya tidak boleh diselah-selahi. Maka saya punya teman itu ketika menjalani wirid ini, saya beri ucapan assalamualaikum, tidak dijawab. Oh mungkin kurang keras, saya keraskan assalamualaikum, tidak dijawab. Gitu. Yang ketiga saya keraskan lagi assalamualaikum, ditunjukkan ceklik-ceklikannya jek 325. Iku engko adik di sela-sela waalaikumsalam mulai awal lagi gak mari-mari. Ya Allah. Saya baru tahu kalau thariqat itu buatan teman saya yang dari Afrika itu. Makanya saya bikin thariqat baru. Teman-teman, 1000 itu dulu banyak. Sekarang dapat kerupuk 2. Gitu. Maka biar banyak kira-kira berapa? Enggak 1 juta, 1 triliun gitu. Maka nanti tolong ya, sholat baca subhanallah, subhanallah sebanyak berapa? 1 triliun gitu. Alhamdulillahnya berapa? 1 triliun. Nang di bapak ya anak gak mulih. Tiba cek wiritan gak mari-mari. Itu pikiran manusia. Berbeda dengan petunjuk Rasulullah. Itulah gambaran hulu berlebih-lebihan walaupun dalam yang namanya wirid. Saya tidak menyebut wiridnya siapa. Khawatir nanti namanya sama dengan Pak D sampean nanti. Itu gambarannya. Dan berkembang banyak di Madura yang saya saksikan di sana itu. Sampai mereka berjam-jam tidak keluar masjid, hanya melaksanakan wirid ini. Kalau hari ini tidak dijalani, besok merapel 2000 kali. Kuato lebihan itu. Tuh, jadi teksnya benar, fadhkurullaha dzikran katsira, pemahamannya yang perlu diskusi. Beda antara zikir dengan apa? Wirid. Zikir itu semua aktivitas kita mungkin diwujudkan ngomong, mungkin diwujudkan kegiatan jasmani, mungkin diwujudkan diem, tapi hati kita kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga panjenengan kita semua duduk di sini ini layak dinamakan majelis zikir. Karena majelis itu hanya ada 2. Satu adalah majelis zikir, yang kedua majelis lahwin.
majelis hura-hura, kumpulan ngerumpi. Nah, gitu. Itu bedanya antara majelis zikir dengan majelis apa? Lahwin. Walaupun sampean diem cep berkhilwat iktikaf, namun hati ini kontak dengan Allah, ini pun dalam kategori zikir kepada Allah. Itu yang membedakan. Kita punya konsep iktikaf, teman kita punya konsep nyepi. Sama-sama berkhilwat. Yang ini kategori zikir, yang ini tidak masuk kategori apa? Zikir. Itu yang harus diperbanyak. Dengan berdiri, silakan. Dengan duduk, silakan. Dengan berbaring, silakan. Kesandung, ingat Allah, zikir. Dulu kesandung, meso-meso. Setelah diajari Islam, kesandung, lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zikir. Kok ada sesuatu yang menghalangi di jalan, disingkirkan. Biar tidak nanti menjadi bahaya orang lain. Bagian daripada apa? Zikir. Kalau wirid memang bagian dari zikir, tapi diwujudkan dengan kalimat thayyibah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Pagi tenang-tenang mengucapkan subhanallah. Namanya apa? Wirid. Pagi sambil nyetir ada tulisan alhamdulillah. Baca apa? Wirid. Di rumah, di masjid, di pasar, di mana saja, asal di tempat yang layak. Baca apa? Wirid. Tapi kalau sudah dibatasi ruang dan waktu, itu namanya doa. Tidak ada doa yang jelek, semua doa baik kalau ditempatkan ruang dan waktu. Lah sampean disuguhi makanan, kemudian baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Bagus artinya. Nanti teman sampai negur, ente mau makan atau mau sih gitu. Itu porsinya bukan untuk makan. Jadi akan menjadi baik kalau sesuai dengan ruang dan waktunya. Itu baru namanya doa. Mudah-mudahan kita cerdas membedakan apa itu zikir, apa itu wirid, apa itu doa. Tidak berlebih-lebihan dalam segala-galanya. Jempol, dampaknya pasti positif. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.